Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Hayati. Saya ingin menjelaskan tentang proposal teknik penyusunan proposal PTK. Jadi yang pertama, teknik penyusunan proposal PTK yaitu substansi secara sistematika penyusunan proposal, yaitu terdiri dari komponen-komponen berikut. Jadi teknik penyusunan proposal itu juga sudah mempunyai secara sistematika penyusunannya. Dia juga mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, yang kedua latar belakang, ketiga identifikasi masalah, yang keempat pemecahan masalah, kelima tujuan pendidikan, keenam manfaat tindakan, ketujuh kerangka konseptual, kesembilan metode penelitian, ke-10 metode penelitian mencakup. Unsur-unsur metode penelitian. A. Subjek metode penelitian. B. Rancangan penelitian. C. Instrumen penilaian dan teknik pengumpulan data. D. Analisis data. E. Kriteria keberhasilan. Jadi itu yang pertama adalah judul penelitian. Judul hendaknya dibuat secara ringkas dan mencerminkan tindakan, perbaikan pembelajaran dan subjek penelitian. Contoh dari kita membuat judul seperti ini. Contohnya penerapan model project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ini judul dari penelitian yang mau kita teliti. Yang kedua, latar belakang masalah. Jadi setiap menyusun proposal atau setiap menyusun laporan itu kita harus mempunyai latar belakang masalah. Jadi uraian dalam latar belakang masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam PTK. Jadi uraian tersebut mendeskripsikan permasalahan yang real yang dialami oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. 3. Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini juga penting. Sesungguhnya identifikasi masalah sudah disinggung ketika peneliti mengungkapkan jawaban terhadap pertanyaan. Terus, identifikasi masalah. Nah, kita sekarang ke pembatasan dan perumusan masalah. Jadi dalam setiap menyusun proposal, penelitian, atau PTK itu ada yang namanya pembatasan dan perumusan masalah. Jadi agar penelitian lebih terarah dan jelas secukupnya, maka masalah yang diidentifikasi itu perlu dibatasi. Jadi pembatasan masalah ditunjukkan pada objek penelitian, yaitu objek tindakan dan objek hasil tindakan. Perumusan masalah penelitian tindakan kelas dinyatakan dalam kalimat tanya. Esensinya adalah menanyakan apakah tindakan dapat melakukan perbaikan. Contohnya, bagaimana model pembelajaran group investigation dapat meningkatkan keterampilan siswa. Itu dia pembatasan-pembatasan dalam perumusan atau cara membuat teknik penyusunan proposal itu tadi. 5. Cara pemecahan masalah. Jadi cara pemecahan masalah yang diungkapkan adalah secara ringkas dari kerangka konseptual tadi. Ringkasan ini menampilkan bagian-bagian esensial dari kerangka konseptual yang dapat mencerminkan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang keenam, tujuan tindakan. Tujuan penelitian diungkapkan dalam kalimat pertanyaan. Tujuan diungkap secara langsung, optimis bahwa perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan tindakan yang diadopsi tersebut. Contoh judul, maka rumusan tujuan penelitian meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi ini contoh dari tujuan tindakan dalam merumuskan masalah tadi. 7. Manfaat tindakan. Jadi dalam penelitian tindakan kelas, guru atau penelitian secara tidak langsung akan mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran. Rumusan manfaat perangkat-perangkat pembelajaran tersebut berkaitan dengan upaya melakukan perbaikan pembelajaran. Di samping itu, guru atau peneliti akan berhasil dalam melakukan eksploitasi atau mengungkapkan temuan datanya tadi. 8. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual sangat penting untuk dipromosikan. Kerangka konseptual merupakan landasan yang kuat untuk dilakukan tindakan tersebut. Ini dia yang namanya kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual itu sangat penting untuk diformulasikan. Kerangka konseptual merupakan landasan yang kuat dilakukan tindakan tersebut. Dengan dasar konseptual, penelitian yakni dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Kerangka konseptual hendaknya diformulasikan sejelas-jelasnya. Setelah itu
hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Hipotesis menyatakan secara tegas bahwa tindakan yang dilakukan dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Yang ke-10, cara penelitian. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, cara penelitian itu sangat penting. Cara penelitian dalam penyusunan proposal PTK yang akan dijelaskan adalah yang pertama, rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu sangat penting sebelum kita melakukan yang namanya melakukan penelitian, menyusun penelitian. Yang kedua, subjek penelitian dan objek penelitiannya tersebut. Jadi kalau kita mau menyusun proposal tanpa ada subjek penelitian atau objek yang akan kita teliti itu sama aja bohong. Yang ketiga, prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian itu sangat penting. Keempat, instrumen penelitian. Itu juga sangat penting. Teknik analisis data. Jadi kita kalau mau membuat yang namanya proposal atau penelitian, kita tuh harus mengumpulkan data yang seakurat-akuratnya, data yang memang akurat. Itu yaitu dengan teknik analisis data. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan tindakan. Jadi bagaimana caranya supaya berhasil, ya kita melakukan tindakan tersebut. Jadi 11 rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang dimaksud adalah yang perlu ditekankan di sini adalah rancangan itu ditetapkan beberapa siklus sekali dalam penelitian itu. Hal-hal tersebut adalah otoritas penelitian. Jika penelitian dalam siklus 2 kali telah mencapai kriteria keberhasilan, maka penelitian dapat dihentikan. Jadi kalau rancangan penelitiannya itu sudah berhasil dan mencapai kriteria keberhasilan dalam siklus 2 kali penelitian, itu maka penelitian dapat dihentikan. Jadi mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan tentang teknik penyusunan proposal PTK. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.